Baik, Bapak hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan guru yang berbahagia ini, malam hari ini kita sudah sampai ke kajian maksiat tangan dan maksiat kaki. Terus silakan kepada Bapak yang hadirin yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ini Pak ya, pada dasarnya kebiasaan kita di masyarakat, khususnya pada hari Minggu, kita kan di rumah. Rata-rata coba ya nggak bisa dielakkan. Di pas ada undangan, mungkin setiap minggu itu ada 50 orang kita jabat tangan dengan perempuan kan. Nah, jadi menurut saya ini apa ada pendapat ulama 1-2 atau memang harus haram itu? Nah, kalau udah 1 tahun berapa wanita kita jawab itu? Jadi berapa puluh dosa kita kan itu, kayak. Jadi minta penjelasan dan penanganannya gimana sebaiknya. Terima kasih. Ada keinginan Terima kasih. Jadi sementara ini Pak ya, yang kami tahu adalah kalau komentar-komentar mungkin 1-2 ada orang yang mengatakan boleh-boleh saja kalau tidak syahwat ataupun istilahnya sudah tua. Tetapi yang kami tahu pendapat itu ataupun ungkapan itu tidak berdasar. Jadi tidak ada dasarnya. Jadi yang berdasar tetap yang kami tahu sebenarnya adalah tetap hukumnya haram ketika tidak ada alas tangan. Maka kalau kita menginginkan untuk terhindar dari dosanya tangan, ketika seperti itu adalah kita pakai sarung tangan. Tetapi kalau istilahnya kita salamannya itu tidak pakai sarung tangan, ya sementara ini yang kami tahu adalah belum ada ulama yang muktabar yang menghalalkannya. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu. Ada Bu? Oh, kalau tidak ada di sini. Assalamualaikum Pak Kiai. Apa hukumnya mandi telanjang di kamar mandi? Jadi tadi digambarkan adalah ketika fil kholwa kemudian ada ghorot itu boleh. Ya. Jadi termasuk diantaranya seperti itu. Meskipun sebaiknya pakai menutup auratnya. Tetapi kalau seandainya kok dilakukan dengan telanjang bulat, tetapi sendirian kholwa, maka tetap boleh. Ya. Tapi tetap sebaiknya adalah menutup aurat. Ada dari komentarnya supaya dengan dilihat oleh makhluk lain. Ayat tadi itu kajian tasawuf sebaiknya adalah apa tadi? Menutup aurat, tetap menutup aurat. Tetapi secara syariat, secara fikih adalah orang itu boleh membuka aurat di tempat yang sepi kalau ada tujuan. Nah, di antaranya tujuan itu adalah ketika melakukan mandi. Di antaranya seperti itu boleh. Ataupun di antara lagi adalah membuka auratnya di hadapan dokter karena dokter butuh untuk memeriksa penyakit yang ada di auratnya misalkan. Itu juga boleh. Jadi ketika ada hajat itu boleh membuka aurat. Kalau doanya cukup doa masuk kamar mandi itu cukup. Doa Ya, agar misalkan tidak terlihat sama makhluk lain. Allahu alam itu kami belum sampai kajiannya sampai itu. Kalau perempuan sama perempuan mandi itu tidak boleh. Telanjang itu tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh ya. Jadi meskipun perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, kalau telanjang bulat pada dasarnya hukumnya haram. Jadi suatu contoh gini Bu ya. Suatu contoh adalah kemarin tidak mungkin. Jadi termasuk maksiatnya mata adalah
melihat farjinya perempuan, terkecuali seorang ibu melihat farjinya anaknya, itu ya. Itu yang kemarin kan demikian. Kalau suami boleh, suami terhadap istrinya tapi ya. Sama lagi, kalau kita melihat aurat kawan kita sama-sama laki-laki, benar? Kalau hukum bakunya sebenarnya aurat, meskipun satu jenis tetap hukumnya haram ya. Begitu juga perempuan, nah, kalau yang dilihat itu aurat, nah, itu ada haram. Ya, haram. Kalau yang jelas ketika ibu lihat aurat teman ibu, ya tidak ada masalah. Walaupun terpaksa, itu haram. Ini mandi rame-rame gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak. Ya, silakan. Ya, kalau kita salaman tadi Pak Yai, kalau misalnya masih ada hubungan dulu Pak Yai, masih ada hubungan antara ayah dengan ibu gitu kan, masih sepupu kita salaman dengan paman sendiri, itu seperti apa Pak Yai? Atau yang lebih? Soalnya kalau kita kayak gini Pak Yai, asalnya artinya asal. Jadi tadi adalah ajnabiyah ya. Ajnabiyah. Kalau ada hubungan mahram ya boleh salaman. Ya. Kemudian mahram itu adalah yang digambarkan dalam ayat itu. Ayat yang paling terakhir dalam juz 4 surat An-Nisa, akhir dari juz 3. Juz 3 atau 4? Juz 4 ya. Juz 4. Jadi adalah hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Nah, ammatukum bibi ya. Wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Banatul akhi anak perempuannya saudara laki-laki, keponakan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Kemudian ada keponakan dari saudara perempuan. Wa banatul ukhti wa jadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusui. Jadi seandainya orang itu menyusu bukan kepada ibu kandungnya. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, saudara perempuan dari satu susuan. Nah, dari wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum, kemudian mertua. Wa ummahatun nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Anak apa? Anak mertua apa? Kalau mertua. Anak apa? Istilah anak tiri ya. Anak tiri yang istilahnya apa? Ibunya sudah disusui, sudah digauli. Sudah digauli. Itu adalah normal. Tetapi kalau seandainya belum digauli maka tidak mahram. Maka ini contoh tetapi ya hanya gambaran Bu ya. Kalau terjadi ya wallahu alam. Jadi seandainya ada janda masih muda mempunyai anak perempuan sudah remaja. Asal mulanya laki-laki itu menikahi ibunya. Tetapi melihat anaknya kok pantas anaknya misalkan, kemudian ibunya cerai, kemudian dia menikah, anaknya itu boleh secara syariat. Tetapi kalau kebalikannya tidak boleh. Kebalikannya itu misalkan adalah ada janda dengan anak, sudah menikah kepada anaknya, melihat mertuanya kok senang misalkan, kemudian anaknya dicerai menikahi ibunya, ini tidak boleh. Jadi sudah mahram seterusnya. Tetapi kalau oroba-ikum tadi adalah anak menantu yang ibunya sudah digauli, maka itu menjadi mahram. Tetapi kalau ibunya belum digauli, nah ini masih halal.
Masih halal maksudnya adalah ajnabiyah, masih ajnabiyah. Gitu. Iya, satu lagi Pak Yai. Masalah mandi wajib dengan mandi junub itu bedanya apa Pak Yai? Terutama yang kedua, mungkin remaja-remaja kami ini mungkin butuh gitu, apa syarat-syaratnya gitu Pak Yai, supaya lebih paham gitu ya. Jadi mandi junub ataupun mandi wajib itu ya sama istilahnya. Itu adalah ketika mandi itu mandi wajib maka namanya menghilangkan hadas besar. Cuma hadas besar itu ada dua. Hadas besar yang sebatas junub, ada hadas besar yang sampai haid ataupun nifas, itu yang paling besar. Jadi hadas yang paling besar adalah ketika terjadi haid ataupun nifas, itu hadas yang paling. Maka keharamannya pun adalah lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan keharamannya orang yang sebatas hadas besar tetapi junub. Tetapi mandinya sama. Ya. Meskipun nanti ada bisa jadi niatnya itu dibeda, tetapi seandainya hanya niatnya itu adalah nawaitul husla li raf'il hadasil akbar, itu tidak disebutkan haid ataupun nifas, tetap saja sudah sah gitu ya. Jadi adalah sama-sama istilahnya hadas besar. Kemudian rukunnya itu hanya dua sebenarnya, adalah yaitu niat mandi, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh dengan air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan inilah yang kaitannya dengan syarat tadi. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit ataupun ke rambut. Satu contoh misalkan kulitnya kok ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, ya belum sah nanti mandinya. Misalkan ada cat atau yang lain yang sampai menghalangi, itu berarti belum sah. Jadi syaratnya harus tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit ataupun ke rambut. Istilahnya adalah setiap sesuatu yang wajib dibasuh. Oke, selanjutnya dari ibu. Silakan Bu. Ada Bu? Oke, dari Bapak lagi. Jadi ini ada pertanyaan melalui WA. Jadi kita juga menerima pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau tanya soal boneka anak-anak perempuan. Banyak yang menyerupai manusia ataupun menyerupai binatang. Bolehkah Pak Kiai boneka yang menyerupai manusia? Boneka itu ya gambaran seperti tadi Pak ya. Kalau memang boneka itu persis, tetapi kalau boneka itu hanya sebatas boneka tetapi tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai hewan secara bentuk persis, maka ya sah-sah saja. Kalau sudah menyerupai, nanti ada ketentuan tertentu. Satu yaitu adalah boleh hanya kepada anak-anak perempuan yang masih kecil, itu boleh. Tetapi kalau selain itu tidak boleh. Perempuan tapi sudah besar, pakai boneka, guling pakai boneka dan lain, itu hukumnya haram. Kelihatannya biasa, tapi hukumnya haram. Jadi suatu contoh misalkan perempuan sudah besar, main boneka, itu hukumnya haram. Tetapi kalau masih kecil main boneka itu boleh. Tetapi bagi perempuan, laki-laki kok main boneka ya haram, meskipun anak kecil. Ya haram. Meskipun sudah masih kecil, tapi kalau laki-laki kok main boneka hukumnya haram. Oke, baik. Dari namanya ada. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan salaman tadi, bagaimana kalau salaman seorang guru dengan murid gitu? Muridnya udah balik gitu kan, udah SMA itu atau haram atau? Ya, kalau secara kaidahnya ya haram ya. Meskipun itu takdim, meskipun itu ngalap barokah dan lain-lain, tetap hukumnya haram.
Karena ta'zim dan malam barokah itu hukumnya sunat, sedangkan melakukannya dengan haram. Gitu ya. Jadi istilahnya meninggalkan yang haram itu hukumnya wajib, melakukan sunat kalau tidak dilakukan itu tidak ada dosa. Jadi tidak boleh istilahnya mengejar kesunatan tetapi justru meninggalkan yang wajib. Sehingga secara kaidah demikian. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu, ada Bu? Ibu utama-utama ya. Oke, dari Bapak ada lagi? Ya, silakan. Apa Pak Yai, kalau mainan anak itu lupa patung kayak Spiderman itu Pak Yai? Termasuk boneka. Atau Spiderman, atau Batman, dia patung tuh Pak Yai. Ya, boneka mainannya Yang dari plastik. Plastik. Iya. Jadi ada tadi gambarannya adalah kalau memang itu menyerupai manusia ataupun menyerupai hewan ataupun tadi istilahnya boneka, patung ataupun apapun ada yang istilahnya secara lahiriah kelihatan itu adalah pantas untuk bernyawa. Ya. Tetapi kalau sekiranya itu tidak pantas untuk ada nyawanya secara lahiriahnya, nah itu tidak sampai haram. Makanya seandainya boneka ataupun patung tadi kok seandainya setengah badan itu secara tidak haram, karena umumnya secara lahiriah manusia itu tidak akan hidup dengan setengah badan. Sama, burung kan adalah bagian dari makhluk Allah yang bernyawa. Jangankan burung, semut sekalipun. Jadi adalah kaidahnya tadi adalah gambar makhluk Allah yang bernyawa. Balik. Tamyiz sampai tamyiz, anak sampai tamyiz. Ya sekitar 7 tahunan. Oke, baik. Selanjutnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Bertanya Pak Kiai, masalah ini tema tentang binatang Pak Kiai. Itu kan dalam pembelajaran di TK sampai ke SMA itu ada tema binatang itu Pak Kiai. Itu gimana kalau misalnya anak-anak diberi tugas untuk menggambar binatang, Pak ayam, ikan, itu gimana maksudnya dalam perusahaan Islamnya Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kaitannya dengan gambar di buku tadi ada khilafiyah ya. Karena yang istilahnya apa? Kalau ulama sepakat itu syarat keharamannya itu 2. Satu adalah apa? Zil, ada bayangannya. Kemudian gambar itu pantas untuk bernyawa. Itu yang mutlak semua ulama mengatakan haram. Tetapi kalau gambar di buku itu adalah sebagian ulama ada yang mengatakan boleh meskipun secara penuh. Tetapi ya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Jadi masuk dalam khilafiyah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Jadi Pak Kiai berarti masih kayak pembelajaran tema binatang itu dalam pembelajaran menggambar buku gambar atau mewarnai diperbolehkan gitu Pak. Iya, sebagian ulama ada yang mengatakan tetapi maksudnya itu berarti masih boleh dilaksanakan gitu kan Pak Ustaz? Iya tadi bolehnya itu ketika kita mengikuti ulama yang mengatakan dari khilafiyah itu pertentangan pendapat ya. Pertentangan pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau kita mengikuti pendapat ulama yang tidak boleh, ya tidak boleh. Ya hukumnya ya haram. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan, berarti tidak haram. Tetapi kalau sebaiknya ya ditinggalkan, karena ada yang mengharamkan. Jadi al-khuruju minal khilaf mustahabun. Kita menghindari perbedaannya pendapat ulama itu hukumnya sunnah. Oke, baik. Dari Bapak Pak Ilyas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau menggambar kan apa sama dengan mengambil gambar dengan kamera atau DSLR gitu sampai dicetak itu nanti dipajang, itu gimana hukumnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama tadi, masuk dalam kategori khilafiyah kalau memang gambar tersebut secara penuh. Tetapi kalau gambar itu hanya setengah badan, maka ulama pun sepakat bahwa itu tidak sampai haram. Tetapi kalau sampai penuh, secara lahiriahnya dilihat pantas untuk bernyanyi. Nah, itu kalau hanya sebatas gambar, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tetapi kalau ada bayangannya, berarti patung ataupun boneka, kalau secara penuh berarti hukumnya haram. Karena saya banyak mendengar dari yang saya ingin tanyakan begini Pak. Kalau saya pecahkan, tidak mungkin Pak, karena sudah menjadi di seluruh orang Pak, seperti patung gitu, patung pahlawan saya pernah buat. Nah, tapi karena itu bukan punya saya tidak bisa dipecahkan gitu. Nah, intinya saya sudah ada hafal lagi, tapi yang ini saya maksudkan, kalau saya kan bukan kayak saya disuruh patung pahlawan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilahnya solusinya kita bertobat gitu Pak ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya kita ada perimbangan. Kita takut, tetapi juga jangan sampai takut itu menghilangkan sampai ke dalam taraf putus asa. Jadi ada takut, tetapi harus ada harapan. Nah, kemudian adalah secara harapan adalah tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak, terkecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik maka tidak mungkin dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Tetapi kalau dosa itu adalah dosa yang bukan syirik, kalau Allah berkehendak maka akan terampuni. Oleh sebab itu itulah harapan kita tobat itu sendiri. Oke, baik. Pak Ilyas ini mau nanya sama ya? Karena ada kadang-kadang yang nanya sama ya? Oke, baik. Ibu-ibu, ada? Ada Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Wanita masalah jinah tadi jinah suami atau istri hukuman dunianya kan dilempar pakai batu sampai mati ya. Sedangkan dilempar pakai batu sampai mati itu kan hukuman mati itu kan dosa membunuh ya. Mohon penjelasannya. Jadi istilah fikih itu ini ya, membunuh bighairi hak itu yang dosa. Tetapi kalau membunuhnya bihakin maka itu tidak dosa. Membunuh bihakin secara syariat itu ada 3. Di antaranya tadi karena hukum rajam, berarti membunuhnya itu tidak dosa. Yang membunuh itu tidak dosa. Kemudian hukum qisas itu juga tidak dosa. Kemudian satu lagi adalah murtad. Ketika ada orang yang murtad, kemudian hukuman dunianya yang memang dibunuh. Membunuh orang murtad itu ya tidak dosa. Tetapi ada ketentuan yang mempunyai hak itu adalah imam. Masih ya. Oke, Bapak masih? Oke, silakan Pak. Berkaitan dengan mahram tadi, kalau dua orang kakak beradik, umpama Abdullah dengan Muhammad itu punya anak masing-masing, yang satu perempuan, yang satu laki-laki, itu mahram atau bukan? Itu saya pernah tahu sampai ada yang terjadi menikah, gitu kan? Apa hukum pernikahannya? Terima kasih. Jadi sepupu
Biasanya ya, orang Jawa mengatakan itu ya. Saudara sepupu itu bukan mahram, maka boleh nikah. Ayo, boleh nikah. Jadi saudara satu sepupu itu adalah istilahnya apa? Bukan mahram, maka boleh nikah. Maka boleh kakak beradik besanan itu boleh. Gitu. Kakak beradik besanan itu boleh. Ya. Karena adalah yang nikah tadi adalah bukan mahram. Bukan tergantung masalah bapaknya dan suaminya. Kalau suaminya, misalnya suami saya punya suami saya, anaknya kawin dengan anak saya gitu ya, sama-sama laki-laki. Kakak beradik laki-laki ya, boleh dinikah ya namanya? Bebas. Jadi adalah kakak beradik besanan maksudnya kan? Iya. Kakak beradik besanan itu bebas. Entah itu laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama perempuan, ataupun apa? Perempuan sama perempuan itu boleh. Jadi yang tidak boleh tadi yang termasuk itu adalah wabanatul akhi, wabanatul ukhti gitu ya. Keponakan yang menjadi mahram itu adalah keponakan. Kalau kita menikah dengan keponakan diri sendiri itu tidak boleh. Tetapi kalau sepupu yang menikah itu boleh. Ketika sepupu yang menikah ini berarti adalah orang tua ini adalah kakak beradik gitu ya. Itu boleh. Oke, masih sekali Pak. Ibu masih ada? Oke, kalau tidak ada nanti terkait sekarang kita pindah ke kuburan. Dia ada bahas masalah kuburan sedikit. Apa hukumnya melangkahi kuburan atau duduk di atas kuburan yang sedang terjadi? Terima kasih. Kalau dalam hadis itu yang kami tahu adalah duduk ya. Meskipun ya ada yang istilahnya mengkiaskan adalah melangkah, melintang. Jadi kita berjalanan melintang di atas kubur itu adalah mengatakan, ada yang banyak yang mengatakan itu haram. Nah, tidak boleh. Tetapi yang yang masyhur di dalam hadisnya itu adalah duduk di atas nisan kubur ya. Nah, di atas batu nisan kubur itulah yang secara sore dalam hadisnya. Nah, di dalam hadis tersebut itu adalah menggambarkan demikian. Seandainya orang mukmin itu tahu apa resiko yang terjadi ataupun akibat yang terjadi orang itu duduk di atas batu nisan, maka dia lebih rela duduk di atas bara api dibandingkan duduk di atas batu nisan. Itu hadisnya demikian. Makanya yang sore keharamannya itu adalah duduknya. Tetapi adalah berjalan melintang, dan itu mungkin dikiaskan tentang duduk di atas batu nisan tersebut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Ayo saya. Pak, saya mau nanya Pak. Tapi bukan pertanyaan saya, ini ada orang yang bertanya. Tapi saya kok ragu saya dan nyambung pertanyaan gitu. Ada orang datang ke kuburan Pak, melihat kuburan orang yang dianggap berjasa gitu di kuburan itu semak Pak. Semak itu dibersihkan Pak. Sudah dibersihkan, dia dalam hatinya bilang gini, Pak, kalau seandainya nanti aku punya rezeki, kuburan bapaknya saya bikin cukup. Kalau bapak setuju, nanti malam antemi saya dalam bentuk mimpi gitu Pak. Kemudian yang saya tanyakan begini Pak, kedatangan orang ini apakah orang yang di itu Pak, kuburan itu atau itu jin Pak? Apa akhirnya setan itu Pak? Nah, itu Pak yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi mungkin gini Pak ya, kita tidak bisa memastikan, cuma istilahnya mengkaji dari isyarah-isyarahnya dulu ya. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, rohnya itu sudah terbuka hijab antara baik dan buruk. Jadi orang yang sudah meninggal itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Berarti secara isyarahnya adalah ketika orang itu datang dalam mimpi,
kok memberikan sesuatu ataupun memerintahkan atau mengizinkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, berarti adalah jin. Ya. Karena orang yang sudah meninggal itu sudah jelas, sudah hijabnya itu sudah terbuka. Nah, kalau kita kan belum terbuka, Pak. Meskipun secara ilmiah itu tahu mana yang baik, mana yang buruk, tetapi bukan secara ainiyah, tetapi secara ilmiah kan gitu ya. Tetapi kalau orang itu sudah meninggal, maka sudah terhijab itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah melihat mana yang buruk, mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak secara ainiyah, secara jelas. Nah, tidak mungkin orang yang sudah tahu mana yang buruk, mana yang yang baik, kemudian dia mengizinkan ataupun malah memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang berakibat negatif terhadap dirinya, ataupun memberi izin ataupun untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi mungkin seperti itu gambarannya ya. Nah, di antaranya adalah kaitannya dengan masalah kuburan. Kuburan adalah kalau mengkijing atau membangun secara permanen di atas kuburan. Kalau kuburan itu adalah kuburan wakofan, nah, itu hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim itu makruh tetapi dekati keharaman, haram, dekat dengan hukum haram, gitu ya. Makanya intinya sebenarnya adalah kita jangan gengsi. Anaknya kaya-kaya kuburannya seperti itu. Ya tidak perlu. Memang seperti itu secara syariatnya. Jadi jangan gengsi menjadi orang kaya kemudian istilahnya kuburan orang tuanya tidak dikijing. Memang syariatnya memang memerintahkan seperti itu. Terkecuali kalau kuburan tersebut ataupun orang tersebut adalah dikubur di tanah pribadi, maka boleh, terserah mau dibangun kayak apa, selebar apapun silahkan. Tetapi kalau tanah itu tanah wakofan, kalau dibangun secara permanen justru hukumnya makruh tahrim. Kalau ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, lebih baik sedekah ataupun wakaf, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang tua. Nah, kalau tanda boleh. Nah, boleh. Nah, itu boleh. Baik, saya tadi ada remaja yang bertanya kalau berjanji menikahi perempuan atau berjalannya waktu membatalkan janjinya, itu gimana hukumnya? Jadi adalah tadi ketika mengingkari janjinya itu liudrin, maka pada dasarnya ya boleh-boleh saja, sah-sah. Tetapi kalau tanpa ada undur, tanpa ada masalah, alasan yang jelas secara syariatnya, kemudian mengingkari janji, ya bagian dari kemunafikan. Idza wa'ada khalafa. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah ketika berjanji adalah mengingkari. Tetapi ya tadi ketika istilahnya berjanji kemudian kenyataannya ada udzur secara syar'i, ya, berarti tidak bagian dari kemunafikan. Kalau merasa tidak cocok aja gitu ya. Iya, ketidakcocokannya tadi adalah alasannya secara syariat, bukan secara nafsu. Kalau ketidakcocokannya itu alasannya secara nafsu, misalnya tidak cantik, meskipun ya boleh kita mencari pasangan yang cantik itu memang salah satu yang menjadi perhitungan dalam sebuah hadis Nabi. Perempuan itu dinikahi dengan 4 alasan, di antaranya ya memang cantiknya, tetapi adalah faktar lidi jadi ketika kita sanksi atau pengendalian adalah, maka yang menjadi prioritas adalah kaitannya dengan masalah agamanya. Baik, gila bisa saya balik rumahnya langsung aja, nggak perlu ya. Oke, ada lagi?
Bapak masih? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Kiai, hukum memajang foto ulama atau kiai di rumah itu gimana Pak Kiai? Memajang foto ulama. Ya sama dengan tadi ya. Baik itu kiai, ulama dan lain sebagainya, artis dan lain sebagainya. Ya. Kalau dari sisi hukum apa gambarnya tadi. Kalau hukumnya tadi adalah dalam kategori yang boleh ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau dalam kategori yang haram, ya berarti meskipun ulama yang kita pajang ya tetap saja hukumnya haram. Karena tadi gambarannya adalah seperti pertanyaan kaitannya dengan apa di salaman tadi. Ya. Jadi memajang gambar kiai itu harapannya kan kita takdim terhadap kiai. Ya. Takdim terhadap berharap keberkahan itu sendiri. Tetapi itu hanya sebatas sunat. Kalau nanti pas gambar itu yang haram, ya haram itu meninggalkan haram hukumnya wajib gitu ya. Tetapi kalau gambar kiai tadi ataupun ulama itu setengah badan, ya berarti boleh-boleh saja karena ulama mengatakan menggambar yang seperti itu boleh. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholat Pak Kiai. Kita kan perintah sholat ini kan diperintahkan dengan peristiwa Isra Kiai kan. Jadi kita dapat perintah sholat ini kan 5 waktunya. Dulu Rasul kan sampai 5 kali ya Pak bolak-balik gitu kan 5 perintah sholat 5 waktu nih. Berarti sholat itu kan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu kan. Yang sekarang orang saya perhatikan banyak melakukan sujud terakhir itu lama-lama Pak sambil berdoa gitu Pak gitu. Dan yang pernah di stasiun TV itu Pak mengatakan bahwa sujud lama-lama sambil berdoa itu kata lebay gitu kan. Sebenarnya pada berlebihan Pak gitu kan. Jadi pernah dibilang sama dia itu seandainya kalau kita mengikuti sholat berumpama kita bertasbih sampai 100 kali sujud gitu Pak, kan kerepotan kita Pak gitu kan. Jadi apa benar Pak kita dalam sujud terakhir itu berdoa yang katanya mustajab Pak, benar apa tidak Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kisah kaitannya dengan sholat, kisah Pak ya. Kisah Nabi Muhammad SAW diperintahkan sholat yang 5 waktu itu adalah mulai dari Isra Mi'rajnya. Tetapi kalau Nabi menjalankan sholat, sebelum Isra Mi'raj Nabi sudah menjalankan sholat. Cuma sholatnya sebelum Isra Mi'raj adalah hanya 2 kali, yaitu pada awal pagi, awal siang dan akhir siang. Makanya di dalam ayat Qur'an itu istilahnya bil hudui wal asol, gitu ya. Dan yang menjalankan sholat sebelum mendapatkan Isra Mi'raj itu 3 orang, hanya 3 orang, yaitu Nabi Muhammad, Sayyidatina Khadijah, kemudian Sayyidina Ali. Ya bertiga inilah yang sudah melakukan sholat, tetapi sebelum Nabi Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat secara umum itu. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah keterangan di sujud akhir itu memang ada hadis kita diperintahkan Nabi untuk berdoa di sujud terakhir ketika waktu sholat. Tetapi yang lebih utama itu dilakukannya bukan ketika kita berjamaah, ketika kita melakukan sendiri. Kalau kita berjamaah menjadi imam ya jangan panjang-panjang seperti itu. Kalaupun dipanjangkan ya yang standar saja, jangan terlalu panjang. Tetapi kalau kita sholat sendiri, entah itu sholat hajat, entah tobat dan lain sebagainya, maka ya terserah kita. Meskipun seandainya dibaca tadi gambarannya 100 tasbih, itu ya boleh-boleh saja. Kalau itu sholat sendirian, sholat sunat yang dilakukan dengan sendirian, ya baik saja. Kalau memang dilakukan sendirian. Tetapi kalau ketika berjamaah, bagi makmum yang ikuti standarnya imam. Kalau imam yang harus mengikuti standar secara umum bagaimana supaya tidak terjadi fitnah ya. Kemudian kaitannya dengan masalah mustajabahnya tadi adalah
Itu apa jenah perimbangan, Pak. Perimbangan dengan ketentuan apa tuh hadis lain adalah ada sebuah ketentuan apa keterangan Nabi dalam sebuah hadis adalah kedudukan ataupun haliyah keadaan manusia yang paling dekat dengan Allah itu ketika dalam waktu sujud. Maka itu diperintahkan doa itu karena waktu ataupun saat yang seperti itulah manusia paling dekat dengan Allah. Ketika dekat ya harapannya adalah mustajab. Jadi istilahnya demikian. Oke, baik. Cukup ya. Ada satu pertanyaan terakhir. Ada? Mau topik? Cukup? Oke, baik. Tercukupkan dulu malam hari ini mengenai maksiat tangan dan maksiat kemaluan. Untuk barokahnya dari kita malam hari ini kita minta cari tutup dengan doa oleh Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa li sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fi ta'wil wa faqihna fi din. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al talamidana wa ja'al dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli الشر والضير والذويان. اللهم يا الله اهدنا وإيانا صراطك المستقيم صراط أهل الاستقامة والتوفيق صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ارزقنا وإياهم التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.